wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman menyanggupi tatap muka online pagi ini di pertemuan 6. Walaupun kesannya saya juga minta persetujuan teman-teman itu rada dadakan ya. Itu kemudian semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan puasanya tetap semangat. Kita beberapa hari lagi nggak kerasa akan menuju ke hari raya Idul Fitri ya. Semoga semua tetap semangat aja sambilan kuliahnya, karena setelah Idul Fitri pun insya Allah kita sudah menuju ujian tengah semester, jadi harus kuat semuanya. Setelah itu baru teman-teman berhadapan dengan tugas wajib. Tugas wajibnya sebelum buat SOP-nya nih, semoga cepat kelar juga agar teman-teman cepat kerjain juga. Oke, itu baik. Jadi pertemuan ke-6 ini kita masuk ke materi mengenai analisis kebutuhan dan ketersediaan air irigasi ya. Ini menjadi penting karena ketika kita merancang sebuah jaringan irigasi atau mendesain saluran irigasi, maka sebelumnya kita harus tahu dulu apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang dihitung, dan bagaimana cara perhitungannya sehingga nanti desain kita atau analisis kita itu memang benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Oke, terkait hal itu sebelumnya kemarin saya sudah minta teman-teman untuk mengerjakan tugas 1 ya, tugas 1 mengenai merangkum artikel-artikel ilmiah atau makalah atau apapun itu yang terkait dengan analisis kebutuhan dan ketersediaan irigasi. Beberapa hari yang lalu saya sudah coba koreksi dan periksa semua tugas teman-teman ya. Alhamdulillahnya nih ya, 40% itu saya lihat dari rangkumannya. Kalau ngerangkum kan membaca ya teman-teman, membaca dan coba memahami. Semoga teman-teman seperti itu. 40% sudah saya rasa punya gambaran mengenai apa yang sudah dibaca, dan 60% itu saya masih ngelihatnya ngawang-ngawang ya tugas teman-teman. Itu banyakan seperti yang kayak sekedar doang gitu, yang nggak coba untuk terlalu memahami. Tapi di balik itu saya yakin ya teman-teman ya, mungkin walaupun packaging tugasnya itu yang 60% dan seperti itu, tapi saya yakin teman-teman sudah coba membaca sedikit atau bahkan banyak mengenai analisis ketersediaan kebutuhan irigasi. Nah, oleh karena itu saya pikir dengan materi yang sekarang teman-teman sedikit tidak ada gambaran gitu ya. Terima kasih sudah mengerjakan. Ini saya lihatkan tugas yang sudah masuk itu sebanyak 21 respons ya, yang sudah masuk. Screen yang saya share kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan Pak. Oke. Oh ya, saya lupa kasih tahu. Nanti kalau ada di tengah-tengah ada yang mau bertanya, silahkan di on kan aja speakernya ya. Nanti ketika saya menjelaskan nggak apa-apa di off aja. Oke, ini sudah ada 21 yang masuk. Dari total jumlah teman-teman berapa ya, saya lupa, 30-an apa ya. Nah, ini 21 yang sudah mengerjakan, syukurlah. Oke, seperti itu, terima kasih. Kemudian absen ya sudah masuk 11 orang. Baik, untuk materi pertemuan 6 ini mengenai analisis kebutuhan dan ketersediaan air irigasi, saya perlu kasih tahu teman-teman di awal, kemungkinan ini kita nggak cukup dengan satu pertemuan aja, tapi melihat kondisi dengan waktu kita yang terbatas, karena kemungkinan setelah lebaran sudah
menuju ke ujian tengah semester. Jadi mungkin nanti saya samakan metode belajarnya dulu seperti kelas drainase perkotaan ya yang kakak tingkat kalian. Nanti yang belum tersampaikan di materi analisis ketersediaan dan kebutuhan irigasi ini, saya coba buatkan video tutorial aja, karena saya rasa dengan begitu teman-teman mungkin ya bisa lebih paham juga nanti hitung-hitungannya seperti apa gitu, daripada yang saya cuma share materi gitu aja yang kayak metode mandiri kemarin seperti itu. Lalu kita mulai masuk aja ke materinya. Saya share dulu. Oh ya, mungkin nanti UTS-nya kita materinya sampai ini ya, sampai materinya pertemuan 6 ini. Jadi teman-teman mempelajari materi dari pertemuan 1 kemarin mudah-mudahan sampai ke pertemuan ke-6 ini mengenai analisis kebutuhan dan ketersediaan irigasi. Nah, yang akan lebih banyak kita bahas di materi pertemuan ini adalah lebih cenderung ke kebutuhan irigasi, karena untuk perhitungannya memang seperti teman-teman di tugas teman-teman yang sudah merangkum, pasti teman-teman bisa melihat bahwa kebutuhan air irigasi itu alur perhitungannya memang cukup banyak dibandingkan dengan ketersediaan irigasi ya. Kebutuhan ini kurang lebih 6:1 lah perhitungannya dengan ketersediaan air irigasi. Cuman step by step kalau kita perlahan-lahan memahami, ya insya Allah nggak ada yang ribet kok. Ini cuman karena banyaknya aja, tapi so far saya rasa nggak sulit-sulit banget gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi di awal-awal pertemuan dulu kita sempat membahas mengenai apa-apa yang tadi kita pelajari ya, mengenai perancangan jaringan irigasi. Nah, untuk dasar perancangan irigasi ternyata part yang cukup penting dan prioritas untuk kita harus pahami adalah selain mendesain jaringan irigasi, itu mendesain layoutnya seperti tugas wajib teman-teman nanti. Di samping itu kita perlu dan sangat penting untuk memahami mengenai kebutuhan air irigasi dan ketersediaan airnya. Saya ulang lagi kenapa menjadi begitu penting, karena ini menyangkut ke desain desain saluran dan jaringannya nanti terkait desain saluran dan percetakan sawah yang akan diairi di daerah irigasinya. Makanya itu perlu. Jadi nanti outputnya adalah di sini mengenai debit yang akan disalurkan di saluran-saluran dan debit yang akan masuk ke petak-petak sawah, sehingga nanti ini terkait juga ke dimensi saluran irigasi yang akan kita desain dan terkait juga ke luas-luas daerah irigasi yang akan kita airi. Oke, itu kurang lebih. Kemudian untuk desain-desain yang lain itu akan kita bahas nanti selanjutnya setelah materi ini. Oke, kita mulai dulu dari kebutuhan irigasi. Nah, kita perlu tahu dulu ya definisinya seperti apa teman-teman. Jadi untuk kebutuhan air irigasi dan ketersediaan air ini, materi yang sekarang ini kita fokus ke kebutuhan air tanaman di persawahan ya. Ini untuk tipe irigasi persawahan ya, bukan tipe irigasi tetes atau sprinkler. Jadi ini tipe irigasi air permukaan yang kita bahas, bukan merupakan tipe air irigasi untuk lahan kering. Ya, jadi nanti pembahasannya seputaran saluran irigasi, efisiensinya, sawah-sawah, kemudian air-air permukaan.
Nah, kebutuhan air tanaman ini didefinisikan sebagai jumlah air yang dibutuhkan ya oleh tanaman pada suatu periode tertentu untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara normal. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk menentukan besar debit airnya yang akan dipakai untuk mengairi lahan di daerah irigasi. Kemudian definisi yang lain yang diutarakan oleh Susilo Darsono dan Takeda tahun 2003, kebutuhan irigasi itu merupakan jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi itu penguapan ya. Kemudian ada kehilangan air, nah ini laringnya efisiensi dan kebutuhan air ini yang akan kita bahas untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam dengan ketersediaan airnya melalui hujan dan kontribusi air tanah. Ingat ya, melalui hujan dan kontribusi air tanah. Tapi di sini kita fokus dulu ke air permukaan. Untuk kontribusi air tanah itu nanti beda lagi. Nah, menyangkut hal itu jadi sudah dijabarkan juga di peraturan pemerintah ya nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi. Ini kenapa akhirnya bisa menjadi PP di pemerintahan kita, karena seperti kita tahu teman-teman, kita negara berkembang yang memang memiliki komoditas pertanian, salah satu negara yang memiliki komoditas pertanian terbesar di dunia ya. Jadi kita juga terkenal ikonnya dengan pertanian dan produksi berasnya, dimana juga prioritas dari negara kita yaitu kita akan menuju ke swasembada pangan. Jadi that's why si irigasi ini menjadi penting untuk diperdalam gitu ilmunya. Nah, penjabaran PP tahun nomor 20 tahun 2006 ini membahas mengenai air irigasi yang digunakan untuk mendukung produktivitas lahannya dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. Jadi berikanlah dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Nah, untuk memperoleh hasil optimal yang dimaksud di atas, optimal atau yang maksimal di atas, jadi pemberian air harus sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan tanaman. Ya, ini yang menyangkut kebutuhan airnya. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana supaya air yang tersedia yang diberikan oleh alam berupa air permukaan dulu ya di sini itu bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang ada di daerah irigasi. Maksudnya adalah biar nanti nggak ada air yang terbuang berlebih, nggak ada air juga yang kurang pasokannya untuk tanaman-tanaman yang akan diairi di daerah irigasi. Maka dari itu pembangunan irigasi ini dengan menganalisis kebutuhan airnya diharapkan dapat memberikan gambaran atau output dari alokasi air yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi dari tanaman dan areal irigasi yang akan diairi. Nah, pemberian airnya tentunya diusahakan dapat seefisien mungkin. Oke. Kemudian standar atau acuan yang dapat digunakan adalah untuk irigasi itu menggunakan KP ya, atau kriteria perencanaan. Nah, ini yang pernah saya tanyakan teman-teman di kuesioner pertemuan pertama dulu. Nah, ini KP sekarang perlahan-lahan kita akan lebih ber-PDKT dengan KP untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena KP ini sendiri merupakan istilahnya buku pegangan atau buku paket kita untuk merancang jaringan irigasi ya, dimana di dalamnya itu mencakup mengenai perencanaan sampai pelaksanaan yang tepat untuk sebuah perencanaan dan pelaksanaan saluran atau jaringan irigasi. Nanti untuk filenya si KP ini saya akan share ke teman-teman di materi di drive materi kuliah ya. Ya kalau teman-teman yang sudah punya itu lebih bagus. Saya rasa teman-teman juga sudah pernah baca mungkin ya, apalagi teman-teman yang pernah ikut proyekkan di bidang sumber daya air pasti sangat familiar dengan yang namanya KP.
KP itu nanti ada KP 01 sampai KP berapa ya, 9 apa 10 gitu ya. Nah, itu membahas mengenai dari awal perencanaan dari navigasi sampai ke proses pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Itu semuanya isinya adalah standar-standar atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh desainer atau pelaksana di lapangan nanti. Oke. Kemudian, nah kita masuk ke faktor yang mempengaruhi banyaknya kebutuhan air. Jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan air ini ada berupa jenis tanaman, kemudian ada iklim dan cuaca, lalu ada jenis tanah,